Perkenalkan, nama saya Nur Ramadan Fauzi Abdullah, NIM 34119111026. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian sederhana single pass dan rangkaian dol pada 3 pas menghidupkan lampu menggunakan kontaktor. Perkenalkan, nama saya Tommy Setiawan dengan NIM 34119111051. Saya dari grup C untuk mata pelajaran elektronika dasar. Perkenalkan, nama saya Alex Jimmy Otasoid, NIM 34119111028. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nukal Endra dengan nomor NIM 34119111002. Perkenalkan, nama saya Supadi dengan NIM 34119111060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianda Alsa dengan NIM 34119111011. Perkenalkan, nama saya Hansan dengan NIM 34119111056. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sederhana single pass dan beberapa part yang harus dibutuhkan. Yang pertama adalah konektor MCB single pass dengan kapasitas 10 ampere, TDOS, stop kontak, saklar, fitting lampu, serta lampu. Tidak lupa ada obeng, taspen, pemotong kabel, serta voltmeter. Di sini saya akan menjelaskan MCB. Di rangkaian ini terdapat MCB 1 pas dan MCB 3 pas. MCB ini berfungsi sebagai melindungi arus rangkaian listrik. Saya pertama akan menjelaskan MCB 1 pas. MCB 1 pas ini berkapasitas 10 ampere. Di sini terdapat ada kodenya C10. Apabila MCB 1 pas ini menerima dari 10 ampere, dia akan tripping atau off. Dan sini ada MCB 3 pas. MCB 3 pas ini berkapasitas 20 ampere. Di sini ada kodenya C20. Sama seperti MCB 1 pas, dia jika menerima berkapasitas lebih dari 20 ampere, dia akan menjadi tripping. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan stop kontak dan juga saklar. Stop kontak ini digunakan sebagai alat listrik untuk menghubungkan arus listrik dan juga antara arus listrik dan alat listrik yang menggunakan energi listrik, sehingga alat listrik yang digunakan dapat berfungsi. Dan di sini juga ada saklar yang mana berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dengan menggunakan switch on dan switch off. Terima kasih. Oke, saat ini saya akan melanjutkan video dari rekan-rekan tadi untuk merangkai. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang komponen atau part-part yang digunakan untuk merangkai rangkaian sederhana 1 pas. Jadi saya di sini akan merangkai berdasarkan standar kuil 2011 untuk pewarnaan kabel. Yang pertama, untuk kabel kita ada 3 warna untuk kuil 2011. Yang pertama warna merah. Warna merah itu adalah untuk line fase atau dibilangnya mungkin api kalau teman-teman yang biasa. Yang kedua adalah warna biru, itu adalah untuk netral. Dan yang ketiga warna kuning, ada stripnya hijau, itu adalah untuk ground. Jadi akan saya mulai untuk perakitan dari kita pasang dari terminal dan masuk ke MCB yang tadi sudah dijelaskan. Fungsi MCB adalah untuk memutus arus. Apabila terjadi arus yang berlebihan, dia juga akan otomatis melindungi rangkaian ini. Dia akan saya mulai pasang. Untuk yang pertama, saya akan memasang untuk yang fase warna merah. Itu adalah lens 1. Itu masuk ke dalam MCB. MCB-nya adalah 1 fase. Untuk kapasitasnya adalah 10 ampere. Jadi apabila ada arus yang melebihi dari 10 ampere, maka MCB ini akan otomatis strip dan akan melindungi rangkaian sehingga lebih aman. Yang kedua, kita pasang untuk warna biru yaitu netral di tengah di sini. Kita pasang sini.
Yang ketiga adalah untuk ground, yaitu warna kuning strip hijau. Ini fungsinya, ground ini adalah untuk melindungi juga. Jadi apabila ada kebocoran arus di isolasinya, maka rangkaian akan otomatis yang bocor tadi akan masuk ke dalam ground dan tidak merusak rangkaian ini. Setelah itu kabel yang dua ini akan langsung ke dalam rangkaian, yaitu di di stop kontak. Di sini kita masukkan ke dalam tidus. Terus untuk yang dari MCB yang udah diputus tadi akan kita hubungkan di sini. Ini akan masuk ke rangkaian, yaitu langsung ke stop kontak. Kita sambungkan di sini. Pastikan pengunciannya kencang, jadi tidak ada spark nanti pada saat digunakan yang menyebabkan rangkaian atau rangkaian ini bisa rusak atau short. Oke. Setelah itu yang tadi dari MCB tadi akan kita masukkan ke dalam stop kontak. Jadi karena kita akan menggunakan lampu juga, untuk apinya atau lamp-nya akan kita paralelkan ke saklar. Yang seperti sudah dijelaskan dari teman sebelumnya tadi, saklar berguna untuk memutus arus. Jadi saya masukkan ke sini. Akan paralelkan ke saklar. Jadi nanti saklar ini akan memutus arus dari sumbernya ke lampu. Jadi kita pasang di sini. Masukkan sini. Kencangkan skrunya. Terus yang kedua yaitu adalah untuk netral juga langsung ke sini. Satunya adalah nanti akan kita sambungkan ke lampu, makanya kita akan paralelkan juga ke lampu. Kita masukkan ke dalam tidus. Saya kencangkan. Untuk ground kita pasangkan di sini. Jadi di sini ada tanda seperti ini. Ada tanda ground, ini adalah tanda ground. Kita masukkan ke sini.
Oke, untuk yang tadi dia dari fase tadi, line tadi akan kita paralelkan ke saklar. Kita masukkan ke sini untuk memutus arus yang ke lampu. Ini yang dari sumbernya, ini yang akan ke lampu. Kita pasang juga di sini. Jadi untuk lampu itu yang diputus hanya line-nya atau fasenya, untuk netralnya langsung. Ini. Terus dari lampu yang tadi ini sudah diputus dengan saklar akan kita sambungkan. Yang satu adalah netral, netral ini langsung. Sedangkan untuk fasenya ini diputus dengan saklar. Itu kita masukkan ke sini. Ini netralnya. Kita sambungkan untuk arusnya nanti yang akan digunakan sebagai power dari rangkaian ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan standar warna foil 2011. Yang merah adalah line-nya atau fasenya atau apinya dibilang lebih gampangnya. Biru adalah netralnya. Dan kuning strip hijau adalah ground. Ini kita pasang lampunya. Ini tidus, penutup tidusnya. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi ini arus satu fase untuk rangkaian sederhana satu fase. Dia nilainya akan masuk ke MCB. Ini akan diputus di sini. Fungsinya sebagai saklar, juga sebagai pelindung dari rangkaian ini apabila terjadi pembebanan lebih. Untuk ground sama netral dia akan langsung ke rangkaian. Terus untuk line atau fasenya tadi setelah dari MCB akan masuk ke stop kontak. Stop kontak akan diparalelkan ke saklar, karena saklarnya akan memutus arus yang digunakan untuk menyuplai lampu ini. Sedangkan untuk netral dari lampu ini dia langsung dari rangkaian. Jadi ini tidusnya kita tutup biar lebih rapi. Kita rapikan. Oke, sekarang kita akan mencoba fungsi dari rangkaian yang sudah kita rangkai. Jadi akan kita langsung ini kita kasih power dari arus listrik. Apakah rangkaian yang kita rangkai berfungsi dengan baik atau tidak? Kita akan coba di sini. Pastikan ini dalam kondisi mati untuk awal.
jadi di bawah. Oke, akan kita coba. Kita nyalakan, ini adalah saklarnya. Oke, berfungsi. Jadi rangkaian satu fase ini udah berfungsi dengan baik. Kita kasih masukan dengan diputus oleh MCB, dan satunya itu langsung untuk stop kontak. Kita juga apabila terjadi overload beban dari rangkaian ini juga bisa mati. Jadi pada saat kita matikan, ini lampu juga akan mati. Jadi rangkaian ini akan mati kalau kita matikan. Jadi MCB hampir berfungsi sama seperti saklar. Cuman kalau MCB dia ada kapasitas di sini 10 ampere, kalau saklar dia adalah manual. Jadi mau ada konslet atau tidak, saklar tidak bisa memutus, tapi kalau MCB akan memutus. Mungkin itu aja untuk rangkaian sederhana single pass. Di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen yang diperlukan untuk merangkai listrik DOL 3 fasa. Di sini ada konektornya, di sini ada MCB 3 fasa dan 1 fasa yang masing-masingnya kapasitasnya ada di 20 ampere ya. Dan di sini ada kontaktor magnetik. Di sini ada switch emergency dan lampu indikator beserta push button ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kontaktor. Ini dia. Fungsi dari kontaktor umumnya digunakan untuk memutus dan menyambungkan arus secara elektrik. Di sini kontaktor dibagi beberapa bagian, yaitu kontak utama, yaitu 1, 3, 5, dan 4, 2, 4, 6. Yang fungsinya sama dengan MCB 3 fasa, yang sebagai saklar penghubung listrik dari 3 fasa, yaitu R, S, dan T. Oke, kontak kedua adalah kontak bantu NO, normally open, dengan kode 13, 13 dan 14. 13 dan 14 yang fungsinya untuk mengontrol arus yang relatif kecil. Dan di sini ada normally close dengan kode 21 dan 22. 21 dan 22. Ini sama dengan fungsi dari normally open tadi. Dan di sini ada koil kontaktor dengan kode A1 dan A2. Koil ini bersifat elektromagnetik sehingga memberikan tegangan berupa arus listrik yang akan merubah keseluruhan kontak dari normally open ke normally close dan normally close ke normally open. Oke, terima kasih. Pada kali ini saya ingin merangkai rangkaian DOL 3 fas, yang dimana kita menggunakan standar kuil 2011. Oke, mari kita lihat. Pertama, dari konektor ini atau input ini kita hubungkan langsung ke MCB 3 fas. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin merangkai rangkaian DOL 3 fas, yang dimana pertama yaitu dari konektor len 1, len 2, len 3, dan netral. Len 1 tersebut kita hubungkan ke MCB 3 fas 20 ampere di pot pertama, dan len kedua kita hubung ke pot MCB pot kedua, dan konektor pot ketiga kita hubungkan ke MCB pot ketiga. Oke, akan saya rangkai. Setelah kayak gini baru ya kalian. Setelah kita pasang, yaitu pertama di len 1 atau disebut dengan API 1 langsung di MCB pot pertama, dan di len kedua dengan warna kuning di pot MCB kedua, dan konektor di warna yang ke len ketiga dihubungkan langsung di MCB len ketiga. Dan fungsi ini adalah rangkaian 3 fas, yang dimana tiga wire ini adalah fasa atau positif. Oke, setelah inputnya kita pasang di MCB tersebut, kita pasang selanjutnya di len kedua dan len ketiga di kontaktor nomor 3 dan nomor 5 atau disebut dengan len 2 dan len 3.
Oke, selanjutnya setelah kita hubungkan di MCB di port kedua ke kontaktor LAN 2 dan MCB LAN 3 di kontaktor LAN 3. Dan di sini LAN satunya saya pisahkan karena kita menggunakan emergency switch. Jadi dari MCB 3 pas kita lanjutkan langsung ke MCB 1 pas dengan kapasitas 20 ampere. Oke, ini kita hubungkan di sini. Oke, setelah dari MCB 3 pas ini kita hubungkan ke single pas, yaitu dari sini menuju ke sini. Selanjutnya dari MCB single pas 20 ampere tersebut kita lanjutkan ke emergency. Tombol emergency sini intinya berfungsi untuk memberi pengaman apabila terjadi sesuatu atau hal yang tidak diinginkan. Dia adalah sebagai tombol emergency. Dan apabila ini ditekan, dia akan kembali semua seperti normal. Dan di tombol emergency tersendiri di sini ada normally close dan sini ada normally open. Ditandai dari normally close dengan warna pink dan sedangkan normally open ditandai dengan warna biru. Oke, dan selanjutnya dari outputnya emergency tersendiri langsung kita lanjutkan ke kontaktor di LAN 1. Jadi di sini yang sebelumnya dari MCB 3 pas ini yang LAN 2 dan LAN 3 nya langsung ke kontaktor, di LAN satunya kita melewati dulu yaitu pertama MCB single, baru kita lanjutkan ke emergency switch, baru kita lanjutkan ke kontaktor di LAN 1. Oke, jadi ininya dihubungkan, selanjutnya ini dihubungkan dari tombol emergency langsung ke LAN 1. Oke, setelah ini terpasang dari emergency switch, kita lanjutkan ke kontaktor di LAN 1. Di LAN 1 ini kita hubungkan di A2 atau di coil A2. Jadi dari sini ke sini ya. Oke, setelah dari LAN 1 ini kita langsung sambungkan ke coil A2. Selanjutnya di port A1 atau di outputnya coil tersebut kita hubungkan di NC dan NO, yang dimana NC atau normally close dengan kode 21 dan NO normally open dengan kode 13 pada kontraktor input tersebut. Jadi dari A2 ini kita hubungkan langsung ya, dari keluarannya dari A2 ke A1, A1 langsung ke NC, dari NC ini langsung ke NO. Ini kita jumper saja. Oke, setelah ini kita jumper seperti ini, yang dimana di keluaran A1 langsung ke A1 langsung ke 21 pada posisi NC dan 13 pada posisi NO. Gunanya yaitu untuk menghubungkan antara dua NO NC ini agar teraliri oleh arus listrik. Dan kemudian di posisi NC ini dan posisi NO ini, yang NO dimana switch kita langsungkan di switch stop atau warna merah, sedangkan di NC ini kita langsung satukan ke switch warna hijau atau switch on. Oke, teman-teman, setelah kita rangkai yaitu pertama switch merah kita hubungkan langsung di NO. Oke, dan switch yang hijau kita hubungkan di NC, yang dimana NC itu yaitu di kode 22. Dan untuk lampu indikator warna hijau atau lampu on nya kita hubungkan langsung pada port kedua di T1, terletak di bawah sini ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita untuk lampu indikator, yang dimana apabila terjadi on dia akan berwarna hijau, dan lampu yang berwarna merah atau lampu yang belum terjadi off, posisi off, yaitu kita ambil langsung dari posisi NC di part nomor 22 di sini ya teman-teman. Oke, setelah ini semua, selanjutnya kita lanjut ke posisi netral tersebut. Netral tersebut kita ambil langsung dari input power tersebut. Oke, dari sini kabel biru yaitu saya tandakan seperti kabel netral, yang dimana dari power tersebut kita langsung ke hubungan ke switch tadi yang telah saya tunjuk dan juga pada lampu indikator. Dan selanjutnya dari sini sudah kita rangkai, kita bisa lihat setiap switch pasti ada lawannya itu kabel netral, dan setiap switch juga ada kabel netral dan sebaliknya. Selanjutnya kita ambil dari power T1 tersebut, kita hubungkan ke lampu, dan posisi netralnya
kita hubungkan di kabel yang hitam, dan posisi apinya kita hubungkan di kontaktor di nomor 2 di pot T1. Oke, setelah ini rapi semua, setelah netralnya dipasang di switch masing-masing switch dan indikator, selanjutnya kita akan melangsungkan ke lampu. Dimana lampu yang api ini warna merah dihubungkan langsung di sini, dan api warna hitam dihubungkan langsung ke netral. Oke. Oke, setelah semua rangkaian selesai, selanjutnya kita hubungkan power tersebut pada konektor tersebut, yang dimana kita masih menggunakan single pass atau dengan 240 volt. Warna merah, lanjut warna merah, dan kebetulan kita nggak pakai grounding dan kita warna hitam, langsung ke hitam. Oke. Setelah siap, oke, setelah kita hubungkan ke power tersebut, kita mencoba menggunakan test pen apakah ada api atau tidak, itu sebagai pengaman. Oke, setelahnya ada api tersebut, lanjut ke sesuai rangkaian pertama, kita hidupkan switch MCB 3 pasnya. Oke, setelah 3 pasnya kita hidupkan, selanjutnya kita hidupkan pada posisi MCB single passnya. Lampu indikator aktif. Di mana lampu indikator aktif ini lampu indikator pada posisi stop. Dan kita coba menggunakan emergency. Apakah berguna emergency tersebut atau tidak? Kita tekan emergency tersebut. Ternyata berguna. Yang digunakan berfungsi untuk pengaman pada rangkaian tersebut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan ataupun juga konsleting. Dan kita hidupkannya dengan emergency ini dengan cara kita putar sesuai arah jarum jam. Oke, setelah ini aktif, coba kita perhatikan, kita tekan tombol on. Apakah lampu tersebut hidup? Ternyata lampu tersebut hidup, dan lampu hijaunya tanda indikator on aktif. Dan apabila kita matikan, lampu mati dan switch lampu indikator off aktif, yang dimana kontaktor magnetik tersebut berfungsi dengan baik. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke, ini, dan ini posisi off, lampu sebagai tanda. Oke, terima kasih. 3. Oke, sekian dari kelompok C. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sebagai ketua dari kelompok C telah menjelaskan hasil dari rangkaian sederhana single pass dan rangkaian DOL pada 3 pas. Di sini intinya kita melakukan pada rangkaian 3 pas tersebut, yaitu rangkaian DOL, yaitu mengaktifkan pada kontaktor magnetik. Cukup sekian dan terima kasih.